Dua. Ini acaranya. Suara kedengarannya, Wak? Masih ada. Oh, sudah. Ini sudah kedengeran, kurang besar. Meeting sudah streaming live di Facebook kita. Pak Agung di roda. Ya. Mana Pak Adi nih? Tidur jangan-jangan. Wah, Pak Sekjen videonya nggak dinyalain. Saya masuk. Taruh Ismail. Ya. Oh, dari tadi juga. Pak Sekjen, ya. Wih, ada Pak Slamet ini. Ada Pak Slamet nih. Wih, ada Pak Slamet. Halo Pak Slamet. Apa kabar? Mantap deh. Saya bener itu. Pekan. Hitamnya pekan. Oh ini. Betul sekali Pak ada di sini. Hilang lagi. Tadi ada di sini. Mulai. Dimulai aja. Pak Dewo, kalau mau dimulai kabari ya. Iya. 5 menit lagi deh, Pak ya. Oke. Oke, 5 menit lagi. Nanti kita mulai jam 2:10. Jadi nanti gambarannya, rundown-nya 5 menit pertama penjelasan mengenai kesehatan holistik. Kemudian 15 menit selanjutnya sesi pertama dari Pak Agung mengenai sistem imunitas tubuh 15 menit. Kemudian disambung dengan Pak Maulana 15 menit juga. Kemudian baru kita sesi tanya jawab. Isinya matikan aja. Isinya matikan aja. Nanti pakai ini ya, headset ya. Pinjametan. Iya, Pak. Pak Sekjen, sehat Pak Sekjen? Alhamdulillah sehat. Suaranya di unmute ya? Di mute ya? Oh, semua di unmute ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai, Pak. Ya, boleh kita mulai saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalam, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di bulan Ramadan ini, minggu kedua, di hari ke-13 ke-14, kita dapat kembali berkumpul di topik bincang Ramadan manfaat dari OKOC Wellness difasilitasi oleh OKOC Indonesia. Alhamdulillah, semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya dan mendapatkan syafaat di yaumil hisab. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini sesi wirama kedua yang seharusnya rencananya tadinya berharap bahwa Bang Sandi bisa bergabung dengan kita, namun karena satu dua hal beliau belum bisa bergabung. Malam kalau nggak salah cukup lama juga gabung dengan OKOC Indonesia di acara ILC TV One. Namun demikian mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dari acara ini. Kita tetap akan berbagi kepada sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia tentang gerakan yang kita bangun khususnya dengan OKOC Wellness, yaitu gerakan sosial untuk menciptakan lapangan kerja dalam bentuk penciptaan para entrepreneur dalam bidang wellness industri. Kalau saya lihat di layar ini, hampir sebagian besar ini adalah pelaku dari wellness industri semua di sini, alhamdulillah. Namun tetap kita akan berikan wacana kepada teman-teman yang lain tentang wellness industri dan kesehatan holistik. Mari kita buka pertemuan kita siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita akan masuk dulu dengan penjelasan mengenai apa sih itu kesehatan holistik. Karena itu domain utama kita dan sejarah terbentuknya OKOC Wellness pun adalah dengan adanya sebuah alternatif pengobatan, penyembuhan di luar medical doctor. Jadi ada natural medicine atau di Eropa dan di Amerika dengan natural doctor. Dan kalau kita bicara dengan natural doctor, tidak akan lepas dengan pengertian istilah kesehatan holistik di Indonesia. Ya, untuk itu kita langsung dengarkan saja langsung dari pakarnya, yaitu seorang dokter gigi lulusan UI yang berkecimpung di dunia herbal. Beliau belajar di Thailand dan di Malaysia dan memperdalam ilmu herbalnya dan menjadi formulator herbal juga. Namun terakhir beliau juga bergabung di sebuah gerakan metode alternatif yaitu color therapy. Oke, tapi untuk sementara kita akan mendengarkan bahasan mengenai apa itu kesehatan holistik. 5 menit kepada Dr. Gigi Maulana Gatot Apulanto. Dipersilakan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allah atas segala limpahan dan karunia-Nya yang di hari ini masih memberikan banyak nikmat dan karunia kepada kita. Pertama masih memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat indahnya suasana Ramadan. Walaupun suasana Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi apapun itu, maka semoga kita dikasih kesempatan sama Allah untuk kita bisa mengoptimalkannya dengan sebaik-baiknya sampai akhir nanti insya Allah. Salam dan salam curah kepada Rasulullah Muhammad, serta keluarga, sahabat dan orang-orang tetap istiqomah di jalannya, mudah-mudahan termasuk kita insya Allah. Terima kasih kepada Pak Dewo, Pak Ketua OKOC Wellness yang sudah memberikan kesempatan bagi saya dan juga guru saya, Pak Agung Duja Saputra, untuk kita berbagi cerita kepada Bapak Ibu sekalian, pada sahabat-sahabat wellness, tentang bagaimana cara kita meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dan alhamdulillah Allah berikan kekuatan itu bagi kita, terutama untuk kondisi sekarang yang seperti kita pahami,
pandemi virus COVID-19 ini sangat erat kaitannya dengan imunitas. Dan ketika kita bicara tentang imunitas, maka kita bicara tentang tubuh ini secara keseluruhan. Ketika kita melihat tubuh, sahabat-sahabat sekalian, kita tidak hanya bisa melihat bahwa tubuh kita ini hanya terdiri dari fisik saja. Bahwa tubuh kita ini juga terdiri dari 3 lapisan. Terdiri dari 3 bagian. Ada mind, ada soul, dan ada body. Bahwa apa yang terjadi pada body sangat erat kaitannya dengan apa yang ada di mind dan di soul kita. Iya. Ada, mohon di-mute dulu kali ya. Ya, jadi apa yang terjadi pada fisik kita sangat erat kaitannya dengan apa yang ada di pikiran dan perasaan kita, sangat erat kaitannya dengan apa yang ada di dalam fisik kita. Apa yang terjadi pada body kita itu sangat ditentukan oleh apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Contoh misalnya, ketika kita mengalami sakit perut, maka bisa saja yang men-trigger sakit perut itu adalah karena kecemasan kita. Contohnya saat kita mau ujian dulu ketika kita masih sekolah. Saat ada beberapa orang yang ketika mau ulangan, mau ujian, perutnya jadi sakit. Karena terjadi peningkatan asam lambung sehingga akhirnya membuat perutnya menjadi sakit. Atau kemudian kita juga lihat bahwa ada banyak orang-orang yang mengalami peningkatan tekanan darah itu karena berangkat dari pikiran mereka. Ketika mereka marah. Ketika mereka memendam sebuah masalah. Sehingga akhirnya memicu adrenalin di dalam tubuh mereka. Adrenalin yang akan menyebabkan pembuluh darah tadi menjadi menyempit. Dan secara otomatis, maka dia akan menyebabkan tekanan di dalam darah tersebut menjadi meningkat. Atau kemudian kita juga bisa melihat contoh orang-orang yang ini saya alami dalam 20 tahun lebih praktek saya sebagai seorang terapis, herbalis, ya, bahwa hampir 80% dari pasien kanker saya itu adalah karena mereka menyimpan kekecewaan, kemarahan, dendam yang tersimpan puluhan tahun. Yang kemudian akhirnya muncul menjadi kanker. Sel kanker pada dasarnya dia ada dalam tubuh kita. Setiap hari ada sekitar 360 sel kanker di dalam tubuh kita. Dan ketika dia muncul menjadi benjolan besar, seperti yang kita lihat pada kasus-kasus kanker, itu bukan muncul secara tiba-tiba, tapi dia berpuluh-puluh tahun kita bangun, kita bina, kita tumbuhkan dia menjadi besar seperti itu. Dan tadi sepanjang saya praktek, saya bertindak sebagai seorang terapis di dalam dunia kedokteran natural, maka saya melihat bahwa banyak kasus itu karena marah, dendam tadi. Atau kemudian yang terakhir terkait dengan apa yang terjadi saat ini, ketika ketakutan kita menjadi berlebih, maka itu sangat erat kaitannya dengan turunnya imunitas tubuh kita. Oleh karena itu harusnya menjadi bahan pemikiran yang buat kita semua bahwa ketika kita ingin sehat, maka kita harus melibatkan apa yang ada. Kita harus menguatkan pikiran kita, perasaan kita, baru kemudian setelah itu fisik akan mengikuti tubuh kita. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan di dalam sebuah hadis yang masyhur, fa idza inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahat jasadu kullu fa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Itu yang kata Rasulullah bilang, bahwa di dalam tubuh kita, dalam jasad kita ada segumpal daging yang kalau dia daging itu baik, maka semua tubuh kita, jasad kita akan baik. Tahulah dia adalah hati.
Jadi kalau misalnya hati dalam kaitannya bukan hanya secara physically, tapi secara manawi dia adalah jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita. Maka dia akan mempengaruhi jasad, sebagaimana tadi kata Rasulullah bilang. Dan kemudian kita lihat sebagai contoh-contoh yang tadi sudah saya sampaikan, sebagian kecil contoh dari apa yang ada di masyarakat tentang bagaimana pikiran dan perasaan akan bisa membuat kita menjadi sehat atau sakit. Oleh karena itu, saya akan mungkin sedikit tips tentang bagaimana cara kita mengoptimalkan tadi mind, body, dan soul. Insya Allah nanti kita akan bagi tipsnya, ya, bagaimana caranya. Kita optimalkan beberapa menit ke depan, insya Allah. Oke, itu dulu sebagai pengantar tentang holistik. Jadi holistik itu adalah bicara tentang keterpaduan antara mind, body, dan soul. Dan juga bicara tentang keterpaduan antara diri kita dengan lingkungan kita, dengan alam kita. Karena diri kita bukan hanya diri kita sendiri, tapi kita juga bersama dengan makhluk Allah yang lainnya. Dan oleh karena itu, bicara tentang holistik, kita bicara tentang bagaimana keterikatan kita, bagaimana kita membangun jiwa, membangun diri kita bersama dengan makhluk Allah yang lain. Sakit atau sehatnya kita ditentukan oleh hal tersebut. Itu saja sebagai pengantar. Nanti kita akan dengarkan lebih dalam lagi dari guru saya, Pak Agung Dwija Saputra. Insya Allah tentang bagaimana cara meningkatkan imunitas tubuh kita. Saya serahkan kembali kepada Pak Dewo. Monggo, silakan. Iya, sorry. Gambaran mengenai holistik tadi insya Allah sudah jelas bahwa kesehatan holistik bukan hanya kesehatan secara fisik saja, tapi pikiran kita, mind, body, and soul. Gitu. Ya, sesi selanjutnya yaitu penjelasan mengenai sistem imunitas tubuh yang sesungguhnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Integrasi dalam diri kita. Cuma mungkin karena ketidaktahuan kita, karena mungkin juga kita belum tahu bagaimana Allah memberikan sebuah anugerah yang luar biasa. Dan di sini sudah hadir seorang aktivis Gerakan Cinta Imun Sehat. Beliau international speaker untuk natural body immune. Ya, Bapak Insinyur Agung Dwija Saputra MM. Kepada Bapak Agung kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran ya? Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ketua OKOC, Pak Dewo, kepada sahabat saya, tempat saya juga bertanya dan belajar, Dr. Gigi Maulana Gatot, Pak Sekjen Fahmi dan teman-teman lainnya ya, Pak Slamet. Bapak Ibu, tadi kita sudah bicara tentang holistik ya. Bagaimana holistik itu menyangkut banyak hal, tidak hanya fisik, secara ekonomi juga akan berlaku. Nah, hari ini saya fokus ke satu hal yang menjadi pondasi kalau kita bicara kesehatan, bagaimana kita bisa sehat dari dalam tubuh kita sendiri. Sekian banyak permasalahan di dunia. Dulu saya pertama kali tahu tentang perobatan itu ya waktu saya bersama Dr. Maulana, ya mungkin Pak Slamet juga ya, waktu saya di HPA, Herba Penawal Al-Wahidah. Dulu saya pertama kali belajar di sana, saya angkatan pertama yang belajar di Perlis.
dan saya tahu betul bagaimana luar biasanya keamanan kita berobat dengan menggunakan herbal yang ada, karena setiap herbal punya fungsi tersendiri, ya. Dan terapi yang dilakukan sejak era KPI itu mulai tentang bekam ya, vaksi dan lain-lain ya, banyak hal-hal yang dibangun di sana. Nah, Bapak Ibu semua, berseiring dengan waktu ternyata apa yang kita pelajari itu berkembang. Ternyata tidak hanya, jadi gini, tren dunia itu berkembang. Dulu zaman nenek kita pakai herbal, ternyata berkembang lagi sekarang masuk ke pengobatan kimia. Habis itu mulai berkembang lagi masuk ke, balik lagi ke back to nature katanya, back to herbal. Betul ya Bapak Ibu ya? Padahal sekarang tingkatan lebih jauh lagi, bukan hanya back to nature, tapi back to our body, our system imun, ya, sistem imun kita. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan tubuh kita punya kemampuan menyembuhkan diri sendiri. Makanya sekarang lagi heboh kan, yang bisa menyembuhkan diri kita ya tubuh kita sendiri dalam kondisi sekarang ini. Disitulah peranan dokter pribadi ciptaan Allah yang namanya sistem imun. Hanya kita pahamnya dulu imunnya, imun aja sih, imunisasi. Saya juga pahamnya begitu. Sampai saya ikut di satu tempat di mana saya mulai belajar, ternyata di dunia kesehatan pun sistem imun itu masih misteri. Banyak hal yang bisa terjadi pada waktu sistem imun atau dokter pribadi ciptaan Allah dalam tubuh kita itu bekerja. Sistem imun itu ternyata pondasi Bapak Ibu. Ini yang saya ingin bagikan. Makanya kenapa sekarang 99% masalah kesehatan, 99% masalah kesehatan langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan sistem imun. Dan Bapak Ibu, kalau sistem imun kita bagus, sistem saraf ikut bagus, sistem pernafasan ikut bagus, sistem jantung ikut bagus, sistem kesuburan ikut bagus. Artinya sistem imun itu vital, fondasi dan dasar. Nah, pertanyaannya, selama ini kita pahami sistem imun itu dididik hanya dengan cara imunisasi. Imunisasi adalah salah satu cara untuk membuat dokter pribadi ciptaan Allah dalam tubuh kita yang bernama sistem imun menjadi pintar, betul. Makanya disuntik BCG, DPT, polio yang sudah dilemahkan, sistem imun kita melawan, bisa mengalahkan dan punya memori, punya antibodi. Sehingga BCG, DPT, polio sudah tidak bisa menyerang. Tapi itu bukan pertama kali sistem imun kita dididik. Justru sistem imun kita dididik pertama kali waktu kita minum ASI kolostrum ibu kita. Ini banyak orang nggak tahu. Yang orang tahu, yang namanya susu kolostrum itu hanyalah nutrisi yang terbaik yang diberikan ibu kita kepada kita. Pada waktu kita menyusu pertama, makanya sekarang bayi begitu lahir pro-inisiasi segera menyusu, bukan hanya nutrisi terbaik yang ibu kita berikan, tapi juga memori sistem imun, rekaman pengalaman kesehatan ibu kita atau antibodi ibu kita. Itulah mulai ada istilah transfer faktor yang nanti akhirnya menjadi merek dagang. Tapi itu juga menjadi terminologi medis. Saya tidak bahas tentang merek dagang. Jadi transfer factor. Apa yang ditransfer? Memori sistem imun, ya. Nah, hanya masalahnya Bapak Ibu, ini yang kita tidak paham. Banyak sekali orang bingung pada waktu dia menghadapi masalah kesehatan, dia harus lari kemana? Padahal kalau kita bisa membuat pintar kembali sistem imun kita, dididik, maka banyak masalah kesehatan yang bisa diatasi oleh tubuh kita sendiri. Ya, secara garis besar, masalah kesehatan yang berhubungan dengan sistem imun itu ada 3 masalah. Pertama, kalau sistem imun kita lemah. Ini yang kebanyakan. Semua penyakit, semua produk kesehatan, semua produk alami yang nanti OKHL Wellness bergerak di dalamnya, selalu bicara bagaimana menguatkan sistem imun. Persaingannya di sini. Ya, Red Ocean-nya tuh di sini. Semua produk bicara bagaimana menguatkan. Karena memang hampir semua masalah kesehatan bermula dari sistem imun lemah. Kalau sistem imun lemah, virus, kuman, bakteri, parasit bisa masuk. Betul nggak? Tumor kanker bisa muncul. Hampir semuanya bicara di situ. Ya. Tapi dengan penemuan yang saya bicarakan tadi, dia sudah bisa meningkatkan sampai 437%. Makanya harapan kita untuk membantu di masa COVID ini luar biasa ya. Dan ini juga berkaitan dengan semua herbal-herbal yang lain punya manfaatnya, tinggal seberapa manfaat kekuatannya. Kedua, masalah kesehatan yang kedua adalah kalau bukan sistem imunnya lemah sehingga perlu dikuatkan, tapi mungkin sistem imunnya hypersensitif, terlalu sensitif. Kalau dia terlalu sensitif, maka dia lebay. Yang harusnya menyerang musuh, tapi dia yang harusnya kalau ada musuh dia nyerang, kalau nggak ada musuh dia istirahat, ini nggak, dia terlalu berlebihan. Sehingga ada reaksi sedikit, dia bereaksi. Contohnya asma, alergi. Salah sedikit, asma kita muncul, kumat. Salah makan dikit, alergi kita kumat. Ya, eksim kita susah disembuhkan. Nah, yang tadi saya bicara tentang pendidik sistem imun, dia sudah bisa menenangkan sistem imun.
membuat sistem imun kita tidak hypersensitif sehingga asma alergi bisa ditenangkan. Yang ketiga, masalah sistem imun adalah bukan hanya lemah perlu dikuatkan atau dia hypersensitif perlu ditenangkan, tapi mungkin yang ketiga dia bodoh. Mungkin dia kuat, jarang sakit, tapi dia bodoh justru nyerang ke tubuh sendiri. Ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang kita sering bicara tentang produk-produk herbal. Ini satu masukan, di mana kalau sistem imunnya bodoh, ini banyak terjadi di Solo. Solo banyak sekali orang-orang autoimun, bisa dicek di sana. Kalau kita tidak sistem imunnya bodoh, mungkin dia jarang sakit, tapi kalau dia bodoh bukan jarang musuh, nyerang tubuh sendiri, maka muncullah penyakit-penyakit autoimun yang kadang-kadang dokter sendiri belum susah untuk menemukannya. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita berharap mudah-mudahan dengan OKOC Wellness ini kita bisa memberikan solusi dengan masalah itu ya, mulai dari sisi terapisnya, nanti sisi pendekatan, karena semua ini saling berkaitan. Tadi saya bilang sistem imun itu pondasi, kalau dia bagus semua sistem akan ikut bagus. Sehingga kalau kita sudah menemukan pendidik sistem imun itu, mudah-mudahan ya dengan apa yang kita akan lakukan di OKOC Wellness, maka banyak hal yang kita akan lihat keajaiban terjadi. Karena Allah sudah memberikan kemampuan pada tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan kalau sistem imun sudah bekerja, ini yang membedakan dengan produk-produk yang lain. Dengan bicara, selama ini kalau kita bicara masalah kesehatan, selalu bicara penyakit, obat. Sakit perut, obatnya sakit perut. Sakit mata, obatnya sakit mata. Kolesterol, obatnya kolesterol. Contoh, diabetes, obatnya diabetes. Tapi dengan terapi sistem imun, kita nggak peduli masalah kesehatannya apa, biarkan tubuh sendiri yang menyembuhkan. Dan kalau dia bekerja, dia tuntas. Dan kalau dia bekerja, dia menyeluruh. Misalnya kita ngobatin mah, tapi jangan heran, tiba-tiba migrain kita ikut sembuh. Kita punya sinusitis ikut membaik, kita punya mah ikut membaik, kita punya asam urat ikut membaik. Dan yang itu menyembuhkan adalah tubuh kita sendiri. Nah, Bapak Ibu semua, inilah pondasi-pondasi yang kita ingin bangun. Mudah-mudahan di OKOC Wellness ini, karena memang luar biasa, ini satu kesempatan. Pada waktu orang lagi mengalami masalah, terbukti bahwa masalah kesehatan tetap menjadi prioritas Bapak Ibu. Memang orang selama ini bilang, apa yang kita butuhkan? Apakah kita butuh uang yang banyak, pekerjaan yang bagus, liburan yang menyenangkan? Tapi apapun itu yang kita butuhkan selama kesehatan kita tidak terpelihara, ya, ini bicara salah satu sisi dari wellness, maka tidak ada apa-apanya. Sehingga hari ini belanjaan orang untuk masalah kesehatan dari wabah ini luar biasa Bapak Ibu. Saya mengalami banyak sekali peningkatan omset, teman-teman yang lain juga di banyak tempat mengalami. Kenapa? Karena orang sudah tidak berani mempertaruhkan nyawanya dengan hal-hal yang lain. Mereka ingin tetap menjadi sehat. Nah, nanti di era selesai ini, orang tetap akan berpikir bagaimana tetap menjadi sehat dan awet muda dan panjang umur. Karena itu sudah trennya, ya. Apalagi nanti kalau wanita sudah bicara nanti tentang kecantikan, itu masuk dari bagian wellness. Saya rasa itu aja Pak Dewo, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, terima kasih Pak Agung Dwija, selaku aktivis dan founder dari Gerakan Cinta Imun Sehat Indonesia. Ya, itu menarik. Jadi salah satu dari pembahasan holistik tadi bahwa sesungguhnya kembali Allah menciptakan kita sudah dalam bentuk yang paling sempurna. Bahkan sudah berikan anugerah-anugerah. Nah, mudah-mudahan dengan acara-acara seperti ini, bincang Ramadan manfaat ini, ada manfaat-manfaat, ada wacana-wacana baru yang mungkin baru kita dapatkan pada saat kita melakukan sharing diskusi. Nah, selanjutnya, kita akan masuk lagi 15 menit ke depan. Ini juga sebuah metode baru juga. Ini dalam domain juga kesehatan holistik, yaitu di mana ada yang namanya color therapy. Nah, bahasa aslinya namanya sujok. Sujok itu artinya tangan dan kaki. Nah, jadi intinya saya pribadi, saya waktu itu cuma pernah anak saya gejala tipes mungkin waktu itu, panas sekali. Kemudian kata ahlinya, yaitu co-founder Sujok, nanti saya kenalkan, bilang coba aja dikasih di ujung-ujung tangan ya, itu pakai warna hijau katanya gitu. Saya bilang, masa iya sih? Akhirnya saya coba tuh. Saya coba gitu kan. Dan saya tungguin, karena waktu itu panasnya sekitar 38 ke 39, saya waktu itu mau ke dokter. Jadi sebelum ke dokter, saya pasang itu dulu gitu. Terus kemudian akhirnya berangkat. Nah, begitu sampai ke dokter, dicek, sudah normal, 36, juga bilang. Jadi dokter bingung nih sakit apa gitu, padahal sebelum berangkatnya panas itu. Itu gambaran aja, bukan promosi ya. Ya, silakan kita dengarkan 15 menit ke depan penjelasan mengenai Sujok atau color therapy oleh co-founder Sujok Indonesia,
Bapak Dr. Gigi Maulana Gatot Aprianto. Tahu? Bentar, di mute dulu. Oh iya, oke, alhamdulillah. Ya, Pak Dewo, mungkin ini kali apa? Ada koreksi sedikit, gitu ya. Sujok bukan hanya color terapi. Nah, nanti kita lihat apa itu sujok, apakah hanya color terapi? Karena memang sempat kemarin itu kita viral sampai kemudian akhirnya diwawancarai oleh Trans 7 terkait dengan apa sempat waktu itu viral di media online tentang seorang anak yang dia kasusnya sama seperti tadi Pak Dewo. Jadi seorang anak yang mengalami demam tinggi, terus hanya dituliskan oleh bapaknya di Facebooknya dia hanya dengan diwarnai biru saja, kemudian demamnya itu turun. Alhamdulillah. Nah, itu yang kemudian menjadi viral sampai kami akhirnya didatangi oleh beberapa media online dan kemudian sampai kemudian akhirnya oleh Trans 7 kita diwawancarai bertanya tentang sujok itu apa. Tapi sebelum masuk itu lebih jauh, saya akan mungkin share dulu tentang ini ya, detail ini saya akan sharekan sebentar. Mbak. Ya. Sebentar ya. Maaf. Oke. Sabar, lagi dicari dia. Ya. Oke. Udah muncul? Udah. Oke. Ya. Ya. Jadi sujok ini sendiri sebenarnya memang alhamdulillah sudah masuk di Indonesia dari tahun 2018 sebenarnya. Tapi kita baru kemudian secara resmi kita munculkan di tahun 2019 dengan kita melakukan kelas secara internasional mengikuti sebuah asosiasi yang ada di dunia, yaitu yang kita sebut sebagai ISA, International Sujok Association. Jadi sebuah asosiasi yang membawahi semua praktisi sujok di seluruh dunia. Ada di 53 negara dan alhamdulillah Indonesia menjadi bagian dari ISA, International Sujok Association di nomor 53 tadi. Gitu ya, karena kita paling kecil ini. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan banyak pembelajaran ke masyarakat tentang bagaimana hidup sehat dengan sujok. Kita lihat ini tadi sebenarnya sudah kita bahas di awal, kenapa kita harus sehat, itu kita sudah pahami ya. Karena tanpa sehat sebagaimana tadi Pak Agung bilang menjadi masalah buat kita semua. Kita tidak bisa melakukan semua aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Dan bicara sehat dan sakit adalah bicara tentang ketidakseimbangan sebenarnya. Kalau sakit itu, tadi kita juga sudah bicara di awal bahwa sehat kita bahkan menurut WHO pun bahwa yang namanya sehat itu bukan hanya sekedar fisik saja, bukan hanya tidak ada penyakit, bibit penyakit saja, tapi juga keterkaitan antara fisik, mental, sosial, bahkan sampai ekonomi juga itu disampaikan oleh WHO sendiri tentang sehat itu seperti apa. Kemudian kalau kita lihat, ini sujok, ini bicara seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Dewo, kakak saya, bahwa sujok ini sebenarnya adalah teknik sederhana. Sederhana, efektif, dan mudah. Dia sederhana karena bisa dilakukan oleh siapapun, ya, bahkan oleh anak-anak SD, anak-anak sekolah pun bisa melakukan teknik ini dengan mudah. Efektif karena memang dia cepat, kita bisa rasakan hasilnya bukan hanya
berhari-hari, tapi dalam hitungan menit manfaat dari teknik sujok ini bisa kita rasakan dengan cepat. Mudah, seperti yang tadi saya sampaikan, mudah bisa dilakukan oleh siapapun dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Bahkan menggunakan alat yang Allah berikan kepada kita, yaitu su dan jok. Apa itu su dan jok? Su adalah tangan, jok adalah kaki. Ini dari bahasa Korea. Jadi sujok ditemukan oleh Profesor Park Jae-woo. Beliau melakukan riset dari tahun 53 dan kemudian dideklarasikan ke kita di tahun 87. Ya. Jadi baru kemudian disampaikan ke masyarakat di tahun 87. Riset beliau dibantu oleh sekitar 60-an murid-murid beliau, dokter-dokter. Risetnya memang banyak dilakukan di Rusia, di Moskow terutama, dan juga kemudian di India dan Korea, di 3 negara. Dan kemudian setelah itu beliau mendeklarasikan, jadi 30 tahun ya, 30 tahun riset itu berjalan dan kemudian setelah itu disampaikan ke masyarakat. Jadi Profesor Park Jae-woo beliau melihat bahwa ada hubungan antara tangan dan kaki, dan beliau menyampaikan bahwa orang sehat itu sebenarnya adalah ketika apa yang kita sebut sebagai signaling itu berjalan dengan baik, bahwa ada sinyal yang saling tersambung antara satu bagian tubuh ke bagian yang lainnya, antara satu sel tubuh dengan sel tubuh yang lainnya saling terhubung, signaling berjalan dengan baik. Contohnya misalnya ketika kita dicubit di kaki, maka yang akan melakukan respon pertama kali bukan kaki itu, tapi mulut kita yang akan kemudian mengaduh, mengeluarkan kata aduh, gitu ya, ketika dicubit. Itu tanda bahwa sinyal itu berjalan dengan baik. Dan ketika kita dicubit dan kemudian kita teriak aduh, tanda bahwa kita syarafnya sehat. Nah, itu yang kemudian dilihat oleh Profesor Park Jae-woo, dan ini juga kemudian menjadi dasar bagi para praktisi sujok ketika mereka akan melakukan treatment, maka yang dicari pertama kali adalah painful point dulu. Jadi mencari titik sakit, titik yang paling di bagian yang akan dilakukan treatment, yang kemudian akan berhubungan dengan bagian tubuh yang lainnya. Contohnya tadi, ketika mau mentreatment di mulut, bisa saja kita kerjakan di kaki atau kemudian di tangan. Dan kita nanti dalam sujok memang ada banyak peta-peta yang akan kita pelajari. Memang untuk belajar sujok, seperti yang tadi saya sampaikan, ini sederhana, tapi dia juga dalam. Sederhana karena dia bisa dilakukan oleh siapapun dan mudah dilakukan oleh siapapun. Tadi anak-anak, atau bahkan kami juga pernah mengajarkan kepada nenek-nenek usia 80 tahun, dan alhamdulillah mereka bisa melakukannya juga. Tapi dia juga dalam dan luas karena memang perlu proses pembelajaran yang kalau mau lebih dalam perlu proses pembelajaran yang lebih jauh. Ada hal yang menarik juga saya ingin sampaikan terkait dengan signaling ini tadi, bahwa signaling ini atau bagaimana kita membuat sel tubuh yang satu dengan sel tubuh yang saling berhubungan, cara kita mengaktifasinya ada banyak metode yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan dengan pijatan, kita bisa melakukan dengan kerokan, kita bisa melakukan dengan ketukan tapping, kita juga bisa melakukan dengan diteteskan dengan aromaterapi, atau kemudian dengan needling dengan jarum, atau kemudian dengan warna. Tadi yang sudah di awal kita sampaikan, Pak Dewo dan juga saya ceritakan tentang apa yang kasus yang kemudian menjadi viral, warna biru diletakkan di ujung jari yang kemudian alhamdulillah membuat demam itu bisa turun. Kemudian juga dengan merangsang atau mensignaling dengan listrik, dan kemudian juga dengan magnet, ya, dengan ada banyak magnet-magnetnya, atau kemudian dengan lighting, dengan pencahayaan, dan yang terakhir dengan biji, daun, batu dan sebagainya. Jadi ketika kita tidak ada warna, ketika kita tidak ada alat-alat tadi, ketika kita ada di hutan contohnya, maka kita bisa menggunakan daun-daun yang ada di sekitar kita untuk mentreatment diri kita, untuk membuat proses signaling ini berjalan dengan baik. Nah, proses signaling tadi akan menyebabkan gelombang energi kesembuhan atau cure electric wave pada tubuh akan berjalan dengan optimal. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah mencari titik paling sakit, gitu ya. Nah,
ini tadi sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa Profesor Pak Jiwung melihat adanya korespondensi, kesamaan antara tubuh dengan tangan dan kaki. Ini saya akan sampaikan beberapa peta-peta dasar yang Bapak Ibu bisa gunakan, sahabat-sahabat wellness bisa gunakan untuk melakukan treatment. Jadi kalau kita lihat tubuh kita, batang tubuh kita, dari batang tubuh kita itu sebenarnya keluar 5 bagian. Ada kepala, Bapak yang tukang parkir kemana sekarang? ada 2 tangan, dan ada 2 kaki. Ya, Iya. seperti gambar yang di sebelah kiri ya, sebelah kanan. Jadi gambar orang itu ada kepala kita dan leher, kemudian ada 2 tangan dan ada 2 kaki. Maka kalau kita lihat pada tangan kita, pada tangan dan kaki kita, pada telapak tangan dan telapak kaki kita, itu kita akan juga melihat hal yang sama. Dari telapak tangan itu keluar, jadi telapak tangan itu sama dengan batang tubuh kita. Itu ada keluar 5 bagian. Ya, ada ibu jari kita, ya. Kemudian ada 4 jari yang masing-masing mewakili 2 tangan kita. 2 jari yaitu jari kelingking dan jari tunjuk mewakili tangan kita. Dan kemudian 2 jari lagi, jari tengah dan jari manis mewakili kedua kaki kita. Jadi ini gambar lagi ya. Nah, ini peta sederhana lagi. Contohnya nomor 1 adalah bagian kepala. Kalau misalnya kita di daerah kepala, maka kita tinggal melakukan aktivasi atau melakukan proses signaling tadi dengan berbagai macam teknik signaling tadi. Yang sederhana adalah dengan melakukan pijatan di daerah kepala. Nomor 1 tuh ya, di ibu jari. Atau kemudian tenggorokan kita sakit nih, maka kita bisa melakukan massage pemijatan secara sederhana di nomor 2. Atau ada di antara kita yang dadanya sesak, ya, maka kita bisa melakukan signaling, ya, salah satunya adalah lewat pemijatan dengan kita pemijatan di nomor 3. Atau kemudian kita bahu, daerah sekitar bahu atau kemudian lengan atas kita sakit, maka kita bisa memasas di daerah nomor 5. Atau kita lutut kaki sebelah kanan, maka kita bisa melakukan pemijatan di daerah ruas sendi itu ya, antara nomor 8 dan nomor 9. Ya, saya contoh kalau misalnya kita untuk persendian di daerah sebelah sini. Ya, ini. Ini kita bisa mengaktifasi wilayah itu yang saya kasih warna merah itu untuk seluruh wilayah depan dan belakang, punggung tangan maupun daerah depan telapaknya, bagian warna terang untuk mengaktifasi daerah lutut. Nah, itu satu contoh ya untuk kita bisa melakukan merangsang signaling di daerah lutut kalau misalnya daerah lututnya sakit. Oke. Terakhir saya ingin berbagi, ini sebenarnya masih banyak materinya, cuma karena memang waktunya sempit ya. Terakhir saya ingin berbagi cerita. Ini kasus beberapa hari yang lalu, seorang ibu konsultasi ke saya. Oh iya, sujok adalah teknik yang bisa dilakukan jarak jauh. Nah, jadi ini terapinya sebenarnya juga terapi yang tidak mengenal jarak. Dia bisa dilakukan jarak dekat ataupun jarak jauh. Jadi pada ini pasiennya ada di Bogor, saya ada di Depok. Dan pada pasien tersebut dia yang sakitnya adalah anaknya. Terus kemudian dia, ini saya akan share sebentar.
ini saat pertama saya sudah minta izin kepada ibunya untuk anaknya beliau saya jadikan sebagai testimoni, salah satu testimoni untuk cerita kita di siang hari ini. Jadi di hari pertama dia kirimkan, kasus ini adalah kasus impetigo bulosa. Jadi kasus peradangan karena infeksi dari bakteri. Ya, terus ini hari pertama dia kirimkan gambar ini dan kemudian setelah itu saya arahkan ibunya untuk melakukan pewarnaan dan penempelan biji-bijian di tangannya. Pewarnaan dan penempelan biji-bijian. Di titik-titik yang tadi secara sederhana sudah saya share ke Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Nanti untuk warnanya lebih detail mungkin kita bisa buka kelas online kali ya Pak Dewo, insya Allah. Nah, terus kemudian saya akan bagikan lagi untuk setelah hari kelima ya, setelah hari kelima dia ketiga dulu Pak. Hari yang ketiga dulu saya akan share dulu. Jadi yang ketiga. Nah, kita lihat di daerah pipinya tadinya merah. Ini sebenarnya kasusnya bukan hanya di pipi, tapi meliputi di semua tubuh, seluruh tubuhnya. Cuma saya munculkan hanya di wajahnya saja ya. Jadi kalau kita lihat tadi kan wajahnya bengkak, terus kemudian kemerahan, itu ya tanda bahwa ada radang yang luas. Nah, alhamdulillah ini kita lihat radangnya sudah mulai turun. Gitu ya. Kemerahannya juga sudah mulai berkurang. Nah, ini saya akan munculkan hari kelima. Jadi tadi hari ini tadi ibunya kirim ke saya gambarnya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat semakin berkurang bengkaknya. Semakin berkurang jauh dan alhamdulillah ibunya sampaikan bahwa gatal yang ada itu sudah jauh berkurang. Anaknya sudah bisa tidur. Sebelumnya anaknya berpekan-pekan sudah tidak bisa tidur karena gatal yang menyeluruh. Dan alhamdulillah hanya dengan warna dan penempelan biji-bijian di tangan dari anak tersebut, alhamdulillah dia sekarang sudah bisa tidur. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, terutama terkait dengan kondisi sekarang ini bahwa COVID-19 ini, seperti yang tadi kita pahami bahwa terkait dengan imunitas tubuh kita. Bahwa ketika imunitas ini kita bisa tingkatkan, maka insya Allah kasus tadi, kasus radang yang disebabkan karena bakteri, infeksi bakteri adalah kasus imunitas, turunnya imunitas. Dan alhamdulillah lewat sujok, dengan izin Allah, dengan pewarnaan, dan juga dengan penempelan biji-bijian, ada biji kacang hijau dan juga biji lada hitam yang ditempelkan di tangan anak itu, yang dilakukan oleh ibunya. Ya, jadi pengobatan jarak jauh nih. Dan alhamdulillah kemudian Allah berikan kesembuhan. Itu saja yang mungkin sebagai pengantar untuk diskusi kita dalam beberapa menit ke depan. Itu kali ya Pak Dewo, insya Allah. Monggo saya serahkan kembali kepada Pak Dewo sebagai host. Ya, alhamdulillah. Ya, menarik ya. Nah, ini menarik. Itu cuma pakai warna, kemudian pakai biji-bijian. Nah, sebenarnya kalau sujok sendiri ada berapa level tuh, ada 6 level. Ya, itu dari salah satu bagian dari apa yang kita lakukan di OKC Wellness. Ya, nah ini kita dapat bonus nih. Harusnya kita cuma dapat dari sampai jam 2 sampai jam 3 dapat bonus dari pihak OKC Pusat sampai setengah 4. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab ya. Boleh tanya ke Pak Agung Wija selaku aktivis dari Gerakan Cinta Imun Sehat mengenai imunitas tubuh. Kemudian juga dengan Pak Dr. Maulana tadi mengenai sujok yang semua tadi hubungannya dengan imunitas tubuh. Jadi tadi anak tadi itu karena infeksi bakteri. Berarti itu kan karena imunitas tubuhnya mungkin sedang menurun. Nah, jadi semuanya masih berhubungan dengan imunitas tubuh dan saat ini pun kita berharap bahwa ada terobosan
untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh kita dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi si C19 ini. Ya, semuanya kita ikhtiar dan OKC Wellness juga ikhtiar, dan inilah acara kita salah satunya untuk ikhtiar kita. Silakan. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Saya mau nanya. Ya, silakan, ada diket juga. Nanti gantian sebentar ya. Saya Abdullah. Ya, silakan. Mau menanyakan Pak Dokter Maulana. Ya. Untuk pewarnaan, bedanya biru, merah, hijau, dan yang lainnya itu apa ya? Iya. Terima kasih. Oke. Langsung aja ya, Dok. Memang nanti setiap warna itu dia memiliki makna yang berbeda. Jadi kalau kita lihat warna merah itu dia akan melancarkan, dia akan membuka sumbatan, dia akan menghangatkan. Jadi pada kasus-kasus contohnya misalnya konstipasi, orang susah buang air besar, maka pada titik wilayah usus besar kita bisa berikan warna merah untuk melancarkan usus besarnya bisa melakukan proses defekasi tadi atau buang air besarnya. Atau kebalikannya. Oh, masuk ambil. Suara saya kedengeran? Dengeran. Kedengeran ya? Oh, ya. Alhamdulillah. Oke, itu warna merah. Atau contoh lagi misalnya kalau orang sering kesemutan gitu ya, sering kesemutan. Itu tanda bahwa ada tidak lancarnya pembuluh darah di kaki lah contohnya misalnya. Maka kita bisa memberikan warna merah pada titik korespondensi kaki tadi. Itu merah. Biru dia berfungsi untuk menahan, berfungsi untuk mendinginkan. Contohnya pada kasus tadi diare contohnya. Maka di usus besarnya kalau tadi konstipasi kita kasih warna merah, pada kondisi diare kita bisa berikan warna biru. Dan biru juga kita berikan contohnya pada kasus tadi itu fever, demam. Ya, pada demam kita bisa berikan warna biru di daerah kepalanya, terutama daerah otaknya. Hijau itu berfungsi untuk anti-inflamasi, anti peradangan. Dan hijau juga kaitannya dengan pergerakan. Jadi kalau masalah-masalah pergerakan, orang susah bergerak, ototnya lemah, maka kita bisa berikan warna hijau. Kemudian kuning dia juga berfungsi sebagai analgesik, menghilangkan rasa sakit. Dan juga kuning dia juga berfungsi untuk bagi orang-orang yang mohon maaf lola gitu ya, tahu lola? Loadingnya lama gitu, konsentrasinya susah, maka daerah otaknya itu bisa kita kasih warna kuning karena dia berfungsi sebagai collection, mengumpulkan. Jadi memperkuat konsentrasi dari otak tersebut. Nah, itu beberapa contoh dari warna, aplikasi warna, dan sangat banyak. Nanti ya insya Allah kalau misalnya sahabat-sahabat wellness berkenan, maka kita bisa buka kelas bagaimana yang sudah biasa kita lakukan di kelas-kelas online. Di offline ya, nanti online-nya ya. Dok, itu ada pertanyaan sebentar ya, sebentar. Ini ada pertanyaan, Dok, kalau bengkaknya di bagian kaki kanan dan kirinya, bagaimana tempel biji-bijiannya dan di mananya? Iya, kalau dia kalau di kaki kanan, maka kita bisa mengambil tangan kanan atau kaki kanan, kita ambil jari telunjuk. Ya, jari telunjuk, bengkak tadi di kaki kanan kan? Maka kita bisa ambil jari telunjuk, kita bisa kasih warna merah. Kemudian kita juga bisa kasih lada hitam untuk kita tempelkan di jari telunjuk tangan kanan atau kaki kanan. Telunjuk bukannya tangan. Kita bisa mengambil tangan kiri, ya bisa mengambil tangan kiri pada jari manis, ya kaki kiri atau tangan kiri pada jari manis. Sama kita bisa lakukan pewarnaan dengan warna merah dan juga penempelan lada hitam. Nanti kalau penempelan lada hitam dilakukan selama 24 jam, paling cepat 5-6 jam. Setiap jam distimulasi, dipijat, ya pijatnya 5 menit, 3-5 menit saja.
Nah, nanti kalau sudah 5 sampai 24 jam tadi, maka biji yang ditempel tadi dilepas. Gitu kira-kira. Ini tadi ada di chat ada pertanyaan tentang pengobatan jarak tanpa jarak gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sujok ini bisa dilakukan, kitanya ada di sini ya, di Depok, pasiennya ada di Bogor, via online seperti ini, atau via WA atau via SMS mungkin juga dia ceritakan kondisinya, dan kemudian saya itu kita kirimkan arahannya nanti, petanya seperti yang tadi sudah disampaikan, dan kemudian saya itu warnanya atau kemudian ditempelkan bijinya seperti apa. Jadi namanya adalah sujok, gitu kira-kira. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan nanti kita Wellness akan menginisiasi, kita ada mungkin training khusus sujok misalnya seperti itu. Ya nanti Bapak Ibu bisa masuk di dan tersebut, nanti langsung praktek pelan-pelan. Nah, media kita hari ini memang bisa dikatakan semacam highlight saja, preview saja. Sebenarnya ada lagi nanti cabang listriknya, sama yang dua ini, ada yang dari EFT, Imajinasi Elektronik, dan juga mengenai herbal Nusantara. Itu mereka. Silakan, kalau mau ada pertanyaan, tapi pelan-pelan. Silakan. Halo, tanya dong. Silakan. Halo. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Bowo. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah. Mau tanya ini, Dok. Adakah kasus yang ditangani oleh Sujo yang sifatnya emergensi? Itu yang pertama. Ya. Yang emergensi. Yang pertama. Kemudian berapa lama terapi Sujo yang paling spektakuler? Artinya mungkin yang begitu dilakukan sepersekian menit atau berapa gitu. Dan itu kasus apa biasanya? Iya. Mungkin itu dua aja, Dok, gitu ya. Siap. Karena memang kalau dalam kondisi-kondisi emergensi kan kita harus cari beberapa alternatif yang bisa mempercepat pengobatan gitu. Ya. Itu aja, Dok. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita ada materi tentang itu, Pak, malah. Kita ada materi tentang first aid in Sujok. Jadi ada materi khusus tentang penanganan kegawat daruratan dengan Sujok gitu. Dan alhamdulillah udah banyak kita share materi ini, termasuk kita share ke tentara, Pak. Jadi teman-teman para tentara sudah kita ajarkan, teman-teman di Angkatan Darat, teman-teman di Angkatan Laut sudah kita ajarkan tentang teknik ini, karena mereka kan nanti banyak di lapangan ya. Nah, satu hal sederhana yang juga bisa kita lakukan, kita bisa menggunakan alat alat terapi mahal, Pak. Alat apa? Salah satu contoh adalah perdarahan. Oh ya. Jadi untuk kasus perdarahan, contohnya misalnya kalau kita berdarah, kita bisa ada alat kesehatan mahal banget, namanya karet gelang. Mahal ya, Pak? Karet gelang. Itu kan sangat sederhana dan sangat murah, bahkan mungkin nggak ada harganya kali ya. Tapi dia sangat membantu kita kalau ada perdarahan, contohnya pada mimisan. Pada mimisan, sebagaimana tadi yang di awal, saya sudah bagikan ke di gambar ya. Kita bisa contoh kasus di ini kan ibu jari kita, ya, ibu jari kita. Di sini ada daerah kepala, ya, ibu jari adalah daerah kepala, ya, di atas ini ada daerah kepala. Maka di situ ada hidung. Jadi kalau pada mimisan kita bisa rekatkan, kita bisa karet gelang itu kita bebatkan di daerah itu, ya, sampai kemudian warna karet daerah hidung tadi, ya, korespondensi hidung itu berwarna biru. Dan kemudian kita setelah dibiru dan kita lepaskan secara perlahan, maka insya Allah perdarahan tadi akan berhenti. Dan ini sederhana tadi ya, mimisan. Ada kasus yang besar, contohnya vaginal bleeding, perdarahan pada vagina. Ada seorang sahabat saya, dokter di Riau, itu alhamdulillah dia bisa hentikan perdarahan pada pasiennya datang malam, jam 2 malam, itu alhamdulillah dia bisa hentikan, Pak, dengan karet gelang tadi. Jadi di korespondensi vagina, yaitu di daerah
telapak tangan kita di sini ya, di daerah telapak tangan, maka alhamdulillah pasien tadi dalam waktu 15 menit itu berhenti perdarahan vaginanya tadi. Yang sebelumnya banjir gitu ya. Kalau pertanyaan kedua tadi, pada kasus apa sih yang kita bisa rasakan dengan cepat teknik ini? Pada kasus muskuloskeletal contohnya. Contohnya kita jatuh nih, seleo. Itu insya Allah dalam hitungan detik, bahkan dalam hitungan detik itu sudah bisa kita rasakan manfaatnya. Atau bahkan saya pada kasus-kasus ini, gastritis. Jadi lagi kolik, ya pasiennya sakit banget perutnya, itu kita stimulasi di daerah lambung, dan alhamdulillah sampai pasiennya dalam hitungan cuma 1 menit saja, itu dia sudah bisa rasakan manfaatnya, rasa sakit itu hilang. Insya Allah itu Pak. Jadi untuk pain, relief pain, ini sangat cepat. Untuk menurunkan sakit, ini sangat cepat insya Allah. Hitungan detik, bahkan detik atau menit lah kita bisa rasakan itu, insya Allah. Kira-kira gitu Pak. Ya, Dok. Bisa jadi painkiller, betul. Ya sama-sama insya Allah. Makasih banyak. Oke. Ya, makasih dokter. Menarik. Ya, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Mumpung nanyanya belum dicas. Ya, insya Allah di sini free. Nah, dokter Kalau minta untuk ambeien, Dok. Buat ini aja. Iya, ada ambeien. Ya. Untuk kasus ambeien kita bisa. Jadi kalau misalnya dia ada kan ambeien ini kan banyak jenisnya Pak ya. Kalau dia sampai perdarahan, maka kita bisa berikan tadi, ingat kalau biru dia berfungsi untuk menahan. Jadi kalau ada perdarahan, maka di titik anus kita bisa berikan warna biru. Ya. Atau kemudian Bapak juga bisa tempelkan lada hitam. Atau juga kalau misalnya lada hitam nggak ada, Bapak bisa tempelkan kacang hijau di titik anus tadi. Di titik anusnya, Dok. Iya, titik anusnya. Titik anusnya, bukan di anusnya ya. Bukan di anusnya, karena kita sujok dan jok gitu. Tangan dan kaki. Jadi kalau nggak di tangannya, di kakinya. Iya, betul. Itu aja cukup ya. Iya. Jadi. Oke. Gitu kira-kira Pak. Ya, silakan yang lainnya mungkin ada pertanyaan. Silakan. Kalau misalnya bertanya, iya. Jadi menarik. Gitu. Tapi tadi juga kalau dari sistem imunitas tubuh tadi dari kalau Pak Agung itu bahwa tubuh kita itu bisa memberikan pertahanan. Jadi cara kerjanya tuh. Pak Agung hadir Pak Agung? Ya. Kenapa, Bo? Pak Agung ya, maaf. Mungkin bisa diperdalam Pak Agung. Kalau untuk cara kerjanya, secara teknisnya, misalnya kita kan bisa dikatakan dia mendidik imun kita gitu. Nah, dia secara teknisnya gimana sih? Apakah melalui ada bahan-bahan tertentu, ataukah mungkin ada kalau di sujok kan ada titik tertentu gerakan tertentu ya. Nah kalau di transfer factor sendiri gimana? Di kita memang produk itu sudah dipatenkan karena dia risetnya puluhan tahun. Dan hanya satu perusahaan yang sampai sekarang ya bisa membuat produk itu. Dan yang menariknya kita ya mungkin seperti terapi yang lain. Kalau kita suka bilang ini terapi sistem imun. Kita nggak peduli masalahnya. Misalnya ada 1000 orang punya penyakit yang berbeda-beda. Kita nggak peduli penyakitnya apa. Kalau sudah minum pendidik sistem imun transfer factor ini, maka 1000 orang itu akan dapat manfaat yang berbeda-beda karena yang menyembuhkan tubuhnya sendiri. Dan kalau sembuh betul, dan itu menyeluruh. Itulah perbedaannya penemuan ini. Makanya itu yang saya ingin sekali agar teman-teman paham begitu dahsyatnya sistem imun kalau dia sudah bekerja. Bahkan di dunia kesehatan pun masih banyak hal-hal yang menjadi misteri yang belum tergali tentang sistem imun. Karena itu memang dokter pribadi diciptakan Allah dalam tubuh kita. Yang nanti berkaitan dengan sujok itu juga di titik mana, yaitu semua masalah kesehatan mau langsung maupun tidak langsung pasti berhubungan dengan sistem imun. Ya, mungkin harus dengan terapi sujok, mungkin dengan terapi herbal, tapi yang saya pahami sekarang ini salah satunya adalah pendidik sistem imun, berbeda dengan yang lain.
Jadi dia dalam waktu singkat dia bisa menguatkan, dia bisa menyebarkan, mencerdaskan Pak. Sebenarnya penelitian ini seperti sekarang ini yang lagi heboh Pak Dewo. Kan lagi heboh nih orang-orang yang sudah sembuh dari sakit, diambil darahnya, ya kan? Iya. Diambil darahnya untuk dicobakan ke orang-orang yang masih sakit kasus yang sama. Dan sampai sekarang walaupun baru sedikit yang dicoba, tadi saya baca ceritanya, sudah 100% orang sembuh. Nah, inilah metode transfer factor sebenarnya. Faktor yang ditransfer. Yang ditransfer adalah apa? Memori sistem imun, kebal alami dari orang yang sudah sembuh. Dan teknik ini yang dipakai Ya, Pak Agung. Mohon maaf, Pak Agung. Nah, saya potong. Kalau sekarang dalam sistem kekinian sekarang ini, apakah memang sudah ada orang-orang yang mungkin yang terjangkit positif, ya terjangkit positif, kemudian menggunakan apa dikatakan tadi, pendidik imun itu, akhirnya mereka bisa sembuh atau gimana gitu? Ya. Banyak sih, walaupun mereka juga ada kombinasi-kombinasi dengan yang lain ya, seperti Tung Desem, artis-artis jaga kesehatan mereka, ya beberapa gubernur yang saya nggak bisa sebutkan namanya, ya terus dokter-dokter di Rumah Sakit Karya di Semarang yang kena virus itu juga salah satu yang dikirimin produk ini. Banyak mereka-mereka yang dikirimin produk ini yang mengalami kemajuan yang luar biasa sampai mereka jadi positif. Tapi tetap kita harus percaya bahwa semua kesembuhan dari Allah. Hanya memang kalau kita menggunakan terapi sistem imun yang kita gunakan sekarang memang dokter pribadi ciptaan Allah. Makanya banyak keajaiban bisa terjadi. Ya. Jadi intinya sebenarnya dalam menghadapi COVID ini kan sesungguhnya selain dari luar, dari dalam tubuh kita sendiri kan sebenarnya kita sudah punya pertahanan yang diciptakan oleh Allah seperti itu kan. Bagaimana kita mengoptimalkan itu ya, seperti di sadar putih dan sebagainya ya. Tinggal kita mungkin nanti nih, Pak Agung, di OKC Wellness, kita memberikan semacam pencerahan kepada ternyata, mohon maaf, bukannya kita ingin konfrontatif dengan medical doctor ya Pak Agung ya, tapi ayo loh, ternyata di luaran ini banyak loh hasanah-hasanah lain, ya kan? Adi seperti Sujok, itu juga. Kemudian juga mungkin nanti besok ada EFT, Emotional Freedom Technique, di mana pola kita, pikiran kita mengaruh juga sistem imunitas kita juga. Kemudian dengan herbal-herbal tambahannya. Intinya, Allah itu sudah menciptakan semuanya. Intinya, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, kecuali maut. Kan begitu Pak Agung ya? Pak Dokter ya? Sepakat ya? Nah, mungkin jadi sekedar tambahan, disinilah Pak Dewo. kita OKC Wellness. Ya, silakan Pak Agung. Jadi gini, yang sekarang yang terjadi, kenapa banyak orang melihat bahwa ada fenomena kok begitu ganasnya serangan yang terjadi sehingga bisa merusak paru-paru, bahkan ada lagi yang mereka sudah sembuh terus mereka tertular lagi karena di situ di kajian salah satu hebatnya dari serangan virus ini, dia bisa membuat tubuh kita salah serang, autoimun. Nah, itu yang harus diatasi dengan sangat baik. Bukan hanya masalah meningkatkan imunitas, tapi kalau dia sudah pintar, dia bisa membuat tubuh kita, sistem imun kita, yang tadinya kita kuatkan dengan berbagai macam produk-produk yang biasa saja yang hanya menguatkan sistem imun, tapi karena dia bodoh, dia akhirnya salah serang. Itu yang menyebabkan banyak kerusakan. Jadi yang mudah-mudahan teman-teman pahami kalau nanti sudah membantu teman-teman yang terkena, kalau dipahami nanti bukan hanya sistem imun yang perlu ditingkatkan, tapi juga sistem imun yang perlu dipintarkan. Karena makanya mutasinya cepat sekali, dia pintar sekali ini. Jadi biarkan ciptaan Allah itu yang sekarang menjadi penyerang dihadapi oleh dokter pribadi ciptaan Allah dalam tubuh kita. Sehingga kalau dia berhadapan dengan ciptaan sesama ciptaan Allah, mudah-mudahan kesembuhan itu total. Jadi nggak perlu lagi ada serangan balik. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewo. Kan menarik lagi ya, itu sistem imun. Nanti juga mungkin Pak Agung akan ada sesi tersendiri Pak Agung ya. Nanti kita berikan sesi tersendiri untuk menjelaskan. Ini menarik, ini baru 2 jenis nih pendekatan holistik kita. Ya, kita masih ada sekitar, maaf saya lihat dulu waktunya. Masih ada sekitar 20 menit lagi. Ya, mungkin ada azan dulu sebentar ya, tapi nanti kita bisa sampai dengan pukul 15.30, tapi kita break dulu azan. Mungkin boleh kalau mau bertanya di chat dulu ya. Nanti setelah azan kita jawab melalui chat ya. Gitu ya, sepakat ya.
Ya, sambil menunggu ajan, kita komunikasinya lewat chat grup judul aja. Ya, ini ada pertanyaan untuk dokter. Tanya dok, untuk penggunaan biji itu diambil dari apanya ya untuk ditempelkannya? Bisakah satu biji digunakan untuk semua penyakit? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Hazan sudah selesai. Apa yang diambil dari bijinya? Yang kita ambil adalah biji-bijiannya, ya, biji-bijiannya. Contohnya misalnya biji jagung, biji jagung, ya, jagung yang bijinya jagung tuh, itu bisa kita gunakan untuk membantu pasien-pasien ini apa diabetes, DM. Jadi untuk membantu menguatkan pankreas, kita bisa gunakan biji jagung. Atau kemudian kita tadi tuh untuk melancarkan peredaran darah, kita bisa gunakan lada hitam. Jadi dalam pengambilan biji ini memang ada beberapa ketentuannya. Kita bisa melihat dari warnanya, kita bisa melihat dari bentuknya. Lihat dari bentuk, contohnya seperti kacang merah. Kacang merah bentuknya kan seperti ginjal, maka dia bisa diletakkan di titik ginjal untuk membantu kasus-kasus yang terkait dengan ginjal. Atau kemudian juga terkait dengan fungsi dari farmakologi dari bahan itu. Contohnya bahan-bahan yang melancarkan peredaran darah, biji yang bisa melancarkan peredaran darah, maka kita bisa menggunakan pada kasus-kasus yang terkait dengan darah. Contohnya tadi lada hitam, itu pada kasus misalnya disfungsi ereksi, ya, itu kita bisa gunakan di daerah kemaluannya, gitu ya. Kita letakkan, kita tempelkan biji lada hitam tadi. Itu contohnya. Memang seringkali juga satu biji itu dia
satu bijian itu dia bisa membantu banyak kasus juga. Itu kira-kira insya Allah. Ya, kira-kira bisa dipahami ya. Dokter curang nih ya. Tadi kan dibilang tangan sama kaki. Tapi begitu daerah vital langsung di situ langsung. Gimana sih, Dok? Ya, oke. Sebentar, ini ada pertanyaan lagi, Dok, menarik juga. Ya. Kalau gatal sekitar leher kulitnya sampai kering, koresponden yang harus ditreatment yang mana saja, Dok? Sudah dicoba koresponden leher warna biru, paru coklat. Kalau gatal gatal sekitar leher, kulitnya sampai kering. Iya. Jadi kita bisa ini kan sujok ini memang ada kaitannya juga dengan ilmu akupuntur. Jadi semua hal yang terkait dengan akupuntur kita di dalam ilmu sujok juga membahasnya. Contohnya membahas antara kaitan paru-paru dengan kulit. Ada hubungan antara kesehatan paru-paru dengan kulit. Jadi ketika kita melakukan treatment untuk kasus kulit, contohnya tadi ya di daerah leher atau kemudian pada kasus impetigo tadi, impetigo bullosa juga yang tadi saya sampaikan, itu yang kita lakukan adalah penguatan pada paru-parunya. Nah, pada korespondensi kan kalau kering berarti di situ kering dia adalah warna coklat. Jadi kalau misalnya ada kasus kering, maka yang kita berikan bukan di korespondensi coklat, bukan warna di korespondensi leher, bukan warna coklat, tapi warna merah. Nanti di sujok ada konsep yang kita sebut sebagai axis law. Jadi ilmu berpasangan. Merah dengan coklat, hijau dengan kuning, orange dengan biru. Nah, mau tahu seperti apa harus ada kelasnya kali ya untuk bahas lebih jauh. Ini yang nanya soalnya yang udah ikut kelas itu tadi tuh, gitu Bu Andini di Bandung, gitu beliau. Jadi gitu Bu Dini. Jadi di leher nanti Ibu kasih warna merah, di korespondensi lehernya Ibu kasih warna merah, di korespondensi paru-parunya Ibu kasih warna coklat. Gitu. Dan juga kita nanti lihatnya kasusnya ini kasus akut atau kasus kronik. Kalau kasus kronik, maka Ibu bisa, kalau kasus kronik, maka dia di paru-paru, tapi kalau kasus akut, maka kita bisa mengaktifasinya di usus besar. Jadi Ibu bisa berikan warna coklat di usus besar. Kira-kira gitu Ibu, insya Allah mudah-mudahan membantu. Ya. Selanjutnya. Oh iya, tadi kali Pak. Pak Dewo, saya ada. Oh ya, sebentar. Tambahan terakhir sebagai penutup nih. Ya. Iya. Ini karena udah tinggal 10 menit kurang lebih ya, menjelang akhir. Saya ingin berbagi tips ke Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara secara holistik kita membangun kesehatan tubuh kita. Saya biasa sebutnya sebagai 5 pilar kesehatan kita. Yang pertama adalah kita harus memiliki belief, keyakinan bahwa yang menyembuhkan, yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita hanyalah Allah, bukan yang lain. Bahwa apapun yang kita lakukan, baik sujok atau kemudian menggunakan bahan apapun termasuk tadi produk herbal dan sebagainya, itu semua atas izinnya Allah. Jadi yakini bahwa kesembuhan itu adalah miliknya Allah. Yakini juga itu yang pertama. Yakini juga yang kedua bahwa diri kita punya kemampuan untuk menyembuhkan secara mandiri. Ada buku yang cukup bagus yang Bapak Ibu bisa baca, judulnya Total Wellness karangan Dr. Joseph Pizzorno. Ya, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau sampaikan bahwa 75-90% sakitnya kita, episode sakitnya kita itu bisa sembuh secara mandiri. Ya. Jadi tanpa menggunakan obat-obatan, asalkan kita memberikan izin kepada tubuh kita untuk melakukan proses penyembuhan secara mandiri. Ya, self healing kita sebut. Terus kemudian yang ketiga, kita juga harus punya belief terhadap metode penyembuhan atau kesehatan yang sedang kita lakukan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu disampaikan nanti minum kapsulnya 3x3 ya, kemudian Bapak Ibu tidak lakukan itu, maka tidak akan jadi optimal lagi.
Itu yang pertama, belief. Yang kedua adalah holistik. Holistik artinya tadi kita sudah bahas adanya keterpaduan antara mind, body, dan soul serta alam semesta ini juga. Kemudian yang ketiga adalah belief, holistic, wellness, bahwa yang kita bangun dan kemudian juga akhirnya menjadi lembaga kita ini yaitu OKC Wellness, yang kita bangun bukan hanya sehat saja, tapi juga membangun orang itu menjadi bugar sehingga dia siap untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Wellness ada kajian sendiri nanti, ada 8 dimensi wellness, termasuk adalah financial juga di situ insya Allah. Dan kemudian yang selanjutnya adalah intention. Dari pilar yang keempat adalah intention. Intention artinya niat. Kalau kita ingin sehat, maka kita harus menyiapkan diri kita, bukan hanya desire, bukan hanya sekedar saya ingin, tapi kita harus intention, dia lebih dalam lagi, sehingga dia akan menggerakkan semua tubuh. Ketika saya ingin sehat, maka dia akan gerakan tubuh kita. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin sehat, maka kita harus smile, ya, tersenyum. Senyumnya kapan saja, senyumnya kapan saja. Mari kita coba lihat apakah kita sudah menerapkan senyum ini, hidup dengan senyum dalam kehidupan kita, atau kemudian tidak kita lakukan. Ini ada PR selama 40 hari, sebaiknya kalau Bapak Ibu bisa lakukan. Saat bangun tidur, Bapak Ibu kita tersenyum. Ya, senyum. Coba senyumnya semuanya. Nah, jadi bangun tidur, senyum. Jadi senyum dan kemudian berdoa. Ya, kita diajarkan berdoa, isi doanya adalah syukur kepada Allah, ya. Kan lucu, orang mau bersyukur tapi mulutnya ke bawah, gitu ya, cemberut. Nah, harusnya pada saat kita bersyukur, kita harus senyum. Mensyukuri, kita senyum karena kita mensyukuri bahwa kita masih hidup, satu. Yang kedua, karena bisa saja kita hidup, tapi kemudian kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita. Karena ada orang yang bangun, dia kemudian nggak bisa menggerakkan tubuhnya. Jadi kita harus mensyukuri itu dengan senyum. Yang ketiga, kita masih bisa bangun, ya, hidup, bisa bergerak dan melihat ke kiri, ke kanan, melihat anak, melihat istri, melihat keluarga kita masih bersama dengan kita. Karena ada orang yang dia malamnya ketemu dengan anaknya, paginya anaknya sudah tidak ada. Ya. Kemudian senyum, tadi bangun tidur, jadi kita senyum. Dan ketika bangun tidur itu senyum, maka insya Allah sepanjang hari kita akan tersenyum juga. Tapi ketika Bapak Ibu mau senyum bangun tidur pagi tadi itu ya, mohon disampaikan dulu ke istri dan suami, jangan sampai nanti terjadi huru hara. Ketika bangun tidur terus Bapak Ibu senyum-senyum, sahabat-sahabat senyum-senyum, terus suami dan istrinya langsung, habis ketemu sama mantannya di dalam mimpi tadi. Jangan sampai kayak gitu, terus malah jadinya huru hara, nggak jadi senyum, malah jadi cemberut. Jadi disampaikan ke pasangan di rumah, nanti kalau bangun tidur senyum ya, gitu. Kita saling senyum dan alangkah baiknya sekaligus sampaikan I love you, thank you. Nah, gitu. Terus kemudian mau tidur sama, mau tidur juga smile, senyum. Senyum karena kita alhamdulillah sudah menyelesaikan semua tugas-tugas kita, sudah dikasih kesempatan untuk bisa menjalani hidup dengan baik. Dan senyum sekaligus melakukan apa yang kita sebut sebagai forgiveness terapi, memaafkan. Insya Allah dengan kelima hal tadi, mudah-mudahan kita menjadi lebih sehat, dan kemudian akhirnya imunitas tubuh kita akan terbentuk dengan sebaik-baiknya. Itu saja, saya serahkan kembali kepada Pak Dewo. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, alhamdulillah menarik sekali pembicaraan kita siang hari ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya Rabu depan. Ya. Kita masih berharap nih dengan PGO Pusat, mudah-mudahan nanti Bang Sandi ada waktu bisa bergabung dengan kita, biar Bang Sandi juga ada masukan mengenai kesehatan holistik yang saat ini digagas ataupun dipelopori oleh OKC Wellness. Masih ada 2 menit, Pak Agung mungkin mau tambahan sebelum saya tutup? Cukup kayaknya, udah asar. Siap, oke. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada
Ada pembina OKOC Wellness, yaitu Pak Agung Dwija Saputra, kemudian Pak Maulana Gatot, atas waktunya di sela-selanya. Harusnya Pak Agung ini menghadiri rutin meeting grupnya. Beliau grupnya puluhan ribu orang nih, nah, tapi disempatkan untuk ketemu kita dengan hari ini, siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk Pak Agung dan Pak Maulana, men-sharing ilmunya menjadi amal jariah, dan bagi kita juga mudah-mudahan ada wawasan yang kita dapat. Karena di OKOC Wellness kita punya moto, setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Nah, kita di sini punya guru-guru banyak dan kita sekolah kita di Birama ini, Bincang Ramadan Manfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Moga-moga ada yang bisa menjadi pelajaran dan wacana kita. Dan salam untuk warga di rumah. Keep wellness, sampai bertemu di minggu depan, dan semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk menyelesaikan ibadah bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, Dr. Maulana, makasih. MC, makasih. Pak Dewo. Salam buat keluarga. Semuanya, ya. Makasih. Mbak Desi Indah, makasih. Iya, Mas Dewo. Iya, Mbak Desi. Desi, makasih.